Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yuli Andrianti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Video kali ini berisi tentang ruang kolaborasi 1.3 visi guru penggerak. Berikut merupakan anggota dari kelompok saya di dalam ruang kolaborasi. Berikut merupakan visi dari setiap anggota kelompok. Visi dari Pak Eka Yuliastika: menginspirasi setiap murid mencapai potensi terbaik melalui pembelajaran inklusif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta mendorong nilai-nilai luhur budaya dan karakter baik. Visi dari Ibu Ike Mayang Arung: mewujudkan murid yang religius dan berkarakter mulia, kompeten, berbudaya, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Visi dari Parasta: membentuk manusia Pancasilais, religius, berbudaya, kreatif, kompeten, asri, berbudi pekerti, luhur untuk Indonesia bahagia. Dan visi dari saya sendiri yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter, serta memiliki wawasan global dan bertindak lokal atau berbudaya. Yang terakhir, visi dari Pak Supriyadi: terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita menyepakati satu visi bersama, yaitu mewujudkan murid yang religius, berkarakter, inklusif, kolaboratif, dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, kita menurunkan ke dalam pernyataan prakarsa perubahan yang telah disepakati, meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Dari pernyataan prakarsa perubahan tersebut, kami membuat kanvas bagja sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan dalam pemanfaatan teknologi agar motivasi murid dalam belajar meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode atau media yang disukai murid. Yang kedua, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi? Kemudian, teknologi apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa senang dalam belajar? Situasi apa saja yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar? Kemudian, keterampilan teknologi apa yang sudah saya miliki dan membantu saya meningkatkan motivasi murid dalam belajar? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Mencari contoh nyata bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Mewawancara atau survei pendapat guru atau kepala sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian menggunakan PowerPoint, Canva, aplikasi Quizizz, video pembelajaran, dan lain-lain. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah,
apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar dengan pemanfaatan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media atau metode yang lebih variatif. Yang kedua, menyusun kegiatan penilaian yang sesuai dengan potensi murid. Yang ketiga, mempertahankan motivasi siswa dengan kegiatan yang disenangi murid. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar memanfaatkan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melaksanakan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan motivasi murid dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, guru berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga, melaksanakan pelatihan pembuatan pembelajaran atau penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar menggunakan teknologi? Tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Kedua, menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran dengan rutin melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Yang ketiga, menggunakan alat dan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, memberikan reward pada murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, memberikan reward kepada guru yang memiliki kreativitas dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Isi bersama dalam kelas ruang kolaborasi. Kelompok pertama, visinya yaitu mewujudkan murid yang religius, mandiri, dan kolaboratif atau REMAKO. Kelompok 2, visinya yaitu mewujudkan murid yang religius, berkarakter, inklusif, kolaboratif, dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini merupakan gabungan dari visi kedua kelompok yang dinamakan dengan visi kelas Majalengka. Mewujudkan murid yang religius, memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, dan dapat berkolaboratif. Religius, amal, teknologi global, dan kolaboratif akal. Sekian pemaparan hasil diskusi dari ruang kolaborasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.